Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka BR Pandia SAKMM selaku dosen pengampu akuntansi biaya dan rekan-rekan mahasiswa kelas C yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sinta Novita dengan NPM 212 1010 451. Saya selaku moderator di kelompok ini. Di sini, kelompok 5 akan memaparkan materi tentang the cost of quality atau biaya mutu dan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Sebelum kita membahas materi, izin perkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5, yaitu Arif Budiman dengan NPM 212 1010 660. Yang kedua, Laila Juwariah dengan NPM 212 1010 452. Yang ketiga, Nadia Putri Sabira dengan NPM 212 1010 664. Dan yang terakhir, Sani Agisni dengan NPM 212 1010 450. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi biaya mutu, yang akan dipaparkan oleh Sani Agisni. Biaya mutu, the cost of quality, dan akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi, accounting for production losses. Biaya mutu ini merupakan biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas, baik dalam rangka menimbulkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Biaya mutu ini seringkali dapat disalahartikan, karena biaya mutu ini tidak hanya terdiri atas biaya untuk mencapai mutu, tetapi juga biaya untuk terjadi karena kekurangannya mutu. Untuk memahami dan meminimalkan biaya mutu, jenis biaya mutu harus didefinisikan serta dibedakan. Nah, di sini adanya jenis-jenis biaya mutu yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, adanya biaya pencegahan atau seringkali disebut dengan preventif, adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Biaya pencegahan ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendesain produk dan sistem produksi bermutu tinggi, termasuk biaya untuk menerapkan dan memelihara sistem-sistemnya. Nah, yang kedua adanya biaya penilaian. Apa sih yang dimaksud dengan biaya penilaian ini? Merupakan biaya yang terjadi untuk mendeteksi kegagalan produk, terdiri atas biaya infeksi dan pengujian bahan baku, infeksi produk selama dan setelah produk produksi, serta biaya untuk memperoleh informasi dari pelanggan mengenai kepuasan mereka atas produksinya. Nah, poin yang terakhir merupakan biaya kegagalan. Apa yang dimaksud dengan biaya kegagalan ini? Merupakan biaya yang terjadi saat produk gagal. Kegagalan ini dapat terjadi secara internal dan eksternal. Nah, biaya kegagalan internal ini merupakan biaya yang terjadi selama proses produksi, sedangkan biaya eksternal ini merupakan biaya yang terjadi setelah produk dijual. Dan materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen mutu total yang akan dipaparkan oleh Laila Juwariah. Materi selanjutnya yaitu manajemen mutu atau Total Quality Management. Total Quality Management adalah pendekatan tingkat perusahaan atas perbaikan mutu yang mencari cara untuk memperbaiki mutu di semua proses dan aktivitas. Karakteristik berikut bersifat umum untuk semuanya. Yang pertama, tujuan perusahaan atas semua aktivitas bisnisnya adalah untuk melayani pelanggan. Karyawan diharuskan untuk mengidentifikasi pelanggan mereka serta menentukan kebutuhan dan prioritas pelanggan tersebut melalui proses interaksi dengan mereka. Secara internal, proses ini dapat diartikan sebagai produsen dari produk atau jasa, bertemu dengan pengguna. Secara eksternal, hal ini membutuhkan riset pasar dan umpan balik dari pelanggan. Yang kedua, manajemen puncak memimpin secara aktif dalam perbaikan mutu. Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak diperlukan untuk menyediakan arahan
dan untuk memotivasi karyawan di semua tingkat agar bekerja sama guna memperbaiki mutu produk. Yang ketiga, semua karyawan terlihat secara aktif dalam perbaikan mutu. Memperbaiki mutu adalah suatu cara menjalankan bisnis yang berlaku bagi setiap bagian dan setiap tingkat di perusahaan. Yang keempat, perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu. Yang kelima, perusahaan menghargai karyawannya dan memberikan pelayanan terus-menerus serta pengakuan atas pencapaian. Bahkan di perusahaan yang sangat terotomatisasi sekalipun, sumber daya manusia merupakan aktiva perusahaan yang paling berharga karena manusialah yang melakukan perencanaan, desain, dan pengaturan. Untuk materi yang ketiga, yaitu peningkatan mutu secara berkelanjutan yang akan dipaparkan oleh Arif Budiman. Peningkatan mutu secara berkelanjutan. Cara yang terbaik untuk mengurangi biaya mutu total adalah dengan mengurangi kondisi kurangnya mutu. Secara historis, perusahaan menyelesaikan masalah mutu dengan strategi produksi besar dan inspeksi. Idenya adalah untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar sedemikian rupa, sehingga berapapun jumlah unit yang ditolak di akhir proses, perusahaan memiliki cukup unit yang baik guna memenuhi permintaan. Akan tetapi, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, pendekatan ini terlalu terlambat untuk mendeteksi kerugian produksi. Dan yang kedua, besarnya biaya dari kerugian produksi ini jarang sekali diukur. Lalu, pendekatan yang bagaimana sih yang paling baik untuk perbaikan mutu? Nah, pendekatan yang paling baik untuk perbaikan mutu adalah yang berkonsentrasi pada pencegahan, yaitu mencari penyebab-penyebab dari pemborosan dan inefisiensi. Kemudian mengembangkan rencana sistematis untuk menghilangkan penyebab-penyebab tersebut. Apabila pencegahan adalah hal yang penting dalam membangun mutu, maka penilaian kinerja juga sama pentingnya. Inspeksi atas produksi guna mencari produk cacat juga masih penting, tetapi diperlukan pendekatan pengendalian yang lebih dinamis. Usaha-usaha perbaikan mutu harus diperluas ke aktivitas-aktivitas pemasaran, pengepakan, efektivitas iklan, metode penjualan, citra produk, serta distribusi dan pengiriman produk harus dievaluasi dengan tujuan untuk memperbaiki layanan bagi pelanggan. Konsep perbaikan mutu yang berkelanjutan berbeda secara substansial dengan konsep optimisasi yang biasanya diterapkan oleh perusahaan Amerika. Nah, optimisasi itu merupakan pendekatan statis guna menemukan solusi terbaik, laba terbesar atau biaya terkecil dalam sekelompok batasan yang tetap. Tetapi konsep perbaikan mutu yang berkelanjutan menganggap bahwa batasan berubah dengan berjalannya waktu sejalan dengan perubahan dalam teknik, praktik, dan kebutuhan pelanggan. Dan untuk materi yang terakhir, yaitu mengenai mengukur dan melaporkan biaya mutu, yang akan dipaparkan oleh Nadia Putri Sabira. Mengukur dan melaporkan biaya mutu. Biaya mutu bagi kebanyakan perusahaan cukup tinggi. Mengukur dan melaporkan biaya mutu yang cukup tinggi akan menarik perhatian manajemen puncak. Pada saat yang sama, biaya itu akan memberikan insentif besar bagi perbaikan. Pelaporan biaya mutu juga memberikan arahan dengan mengindikasikan kesempatan-kesempatan untuk perbaikan yang substansial. Akuntansi untuk bahan baku sisa atau scrap. Bahan baku sisa terdiri atas yang pertama serbuk atau sisa-sisa yang tertinggal setelah bahan baku diproses. Yang kedua, bahan baku cacat yang tidak dapat digunakan maupun diretur ke pemasok. Dan yang ketiga, bagian-bagian yang rusak akibat kecerobohan karyawan atau kegagalan mesin. Jika bahan baku sisa merupakan hasil dari pemotongan, pengikiran, atau residu bahan baku, mungkin tidak mudah menentukan biayanya. Meskipun demikian, suatu catatan atas jumlah bahan baku sisa sebaiknya disimpan. Meskipun jenis bahan baku sisa ini tidak dapat dihilangkan, tetapi sebaiknya tidak diabaikan.
Jumlah yang diperoleh dari penjualan bahan baku sisa dapat dipertanggungjawabkan dengan berbagai cara, selama alternatif yang dipilih digunakan secara konsisten di setiap periode. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan Woodco Manufacturing Company mengumpulkan serpihan kayu dari lantai pabrik dan menjualnya secara periodik ke pabrik kertas terdekat. Penjualan bahan baku sisa periode ini sebesar $500. Alternatif akuntansi untuk penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke harga pokok penjualan, sehingga mengurangi total biaya yang dibebankan ke pendapatan penjualan untuk periode tersebut. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke pengendali overhead pabrik, sehingga mengurangi biaya overhead untuk periode tersebut. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Jika bahan baku sisa dapat ditelusuri langsung ke pesanan individual, jumlah yang direalisasi dari penjualan bahan baku sisa dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dibebankan ke pesanan tersebut. Biaya bahan baku di kartu biaya pesanan dikurangi dengan nilai bahan baku sisa. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Akuntansi untuk biaya barang cacat atau spoiled goods merupakan barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan. Jika barang cacat terjadi karena tindakan tertentu yang dilakukan oleh pelanggan, maka hal tersebut boleh dianggap sebagai biaya mutu. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa Plastico Inc. memproduksi 1000 kursi plastik dengan desain khusus Pizza King Inc. Berdasarkan pesanan nomor 876, setelah 100 kursi diproduksi, pelanggan mengubah spesifikasi desain. 100 kursi ini tidak dapat digunakan oleh pelanggan dan tidak dapat diperbaiki, sehingga tidak dapat diterima oleh pelanggan. Meskipun demikian, Plastico dapat menjual 100 kursi ini sebagai barang bekas dengan harga $10 per unit, atau totalnya $1000. Tambahan 100 kursi diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan, sehingga totalnya sebesar 1100 kursi. Total biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 876 adalah sebagai berikut. Ayat jurnal untuk mencatat penyelesaian pesanan tersebut dan pengiriman ke pelanggan adalah sebagai berikut. Plastico biasanya menjual hasil produksinya dengan harga 150% dari biaya. Oleh karena itu, pesanan nomor 876 ditagihkan ke Pizza King Inc. sebesar $56.250. Ayat jurnal untuk mencatat penagihan pesanan nomor 876 sebagai berikut. Saat barangnya cacat kemudian dijual, ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Barang cacat yang disebabkan oleh kegagalan internal. Jika barang cacat terjadi karena kegagalan internal seperti kecerobohan karyawan atau usangnya mesin, biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke pengendali overhead pabrik dan dilaporkan secara periodik kepada manajemen. Untuk mengilustrasikan perlakuan akuntansi saat barang cacat terjadi akibat kegagalan internal, asumsikan fakta yang sama dari ilustrasi Plastico sebelumnya, kecuali bahwa 100 unit kursi cacat yang disebabkan adanya cacat di cetakan plastik. Dalam kasus ini, biaya produksi setiap kursi adalah $35. Oleh karena itu, total biaya barang cacat adalah sebesar $3.500, karena kursi rusak dapat dijual seharga $1.000. Biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat adalah sebesar $2.500, yang merupakan hasil dari $35 per unit dikurangi $10 nilai sisa dikali 100 kursi. Biaya dari 1000 kursi bagus yang dikirimkan ke Pizza King adalah $35.000 dan harga jual untuk pesanan tersebut adalah $52.000. Hasil dari $35.000 biaya pesanan dikali 150%. Ayat jurnal untuk mencatat penyelesaian dan pengiriman pesanan adalah sebagai berikut. Akuntansi untuk biaya pengerjaan kembali atau rework. Untuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa Heavy Load Fabricators Inc. memproduksi 200 trailer dengan harga desain khusus berdasarkan pesanan nomor 901 untuk memenuhi permintaan desain pelanggan. How It Retails Corp. Biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 901 adalah sebagai berikut. Sebelum trailer dikirimkan, pelanggan memutuskan bahwa trailer tersebut membutuhkan persuspensi yang lebih berat daripada yang telah dispesifikasikan dalam pesanannya.
karena beberapa penyewa diperkirakan akan menggunakan trailer tersebut untuk menarik beban berat di sepanjang dataran kasar. Sebagai akibatnya, biaya pengerjaan kembali ditambahkan ke pesanan nomor 901 adalah ayat jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali pesanan nomor 901 adalah sebagai berikut. Total biaya pesanan sekarang menjadi $213.000. Asumsikan Heavy Load Fabricators menagihkan harga jual pesanan dengan markup sebesar 50% atas biaya. Maka pesanan dijual senilai 150% dari $213.000 atau sebesar $319.500. Dalam pesanan dikirimkan kepada pelanggan, ayat jurnalnya dicatat sebagai berikut. Pengerjaan kembali yang disebabkan oleh kegagalan internal. Jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal, biaya pengerjaan kembali sebaliknya dibebankan kembali kepada pengendali overhead pabrik dan secara periodik dilaporkan kepada manajemen. Asumsikan fakta dan angka yang sama untuk contoh heavy load fabricators. Kecuali alasan atas pengerjaan kembali adalah karena karyawan produksi meminta per yang salah ketika trailer dirakit. Asumsikan biaya pengerjaan kembali adalah sama dengan contoh sebelumnya. Ayat jurnal untuk mencatat pengerjaan kembali adalah sebagai berikut. Karena biaya pengerjaan kembali dibebankan ke overhead pabrik, total biaya pesanan nomor 901 senilai $200.000 tidak bertambah, dan harga jual sebesar 150% dari $200.000 atau sebesar $300.000. Saat pesanan dikirimkan ke pelanggan, ayat jurnalnya dibuat sebagai berikut. Sampai batas tertentu di mana pengerjaan kembali karena kegagalan internal dapat diprediksikan, tetapi tidak dapat dihilangkan. Tarif overhead yang ditentukan sebelumnya sebaiknya dinaikkan untuk memasukkan biaya pengerjaan kembali. Pendekatan ini menyebabkan pembebanan sejumlah estimasi biaya pengerjaan kembali terhadap produk. Pengerjaan kembali yang disebabkan oleh kegagalan internal. Jika pengerjaan kembali disebabkan oleh kegagalan internal, biaya pengerjaan kembali sebaiknya dibebankan kembali ke pengendali overhead pabrik dan secara periodik dilaporkan ke manajemen. Asumsikan fakta dan angka yang sama untuk contoh heavy load fabricators. Kecuali bahwa alasan atas pengerjaan kembali adalah karena karyawan produksi meminta pers yang salah ketika trailer dirakit. Asumsikan biaya pengerjaan kembali adalah sama dengan contoh sebelumnya. Ayat jurnal untuk mencatat pengerjaan kembali adalah sebagai berikut. Sekian yang bisa kelompok kami paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.